Shalom anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih tentang puisi, yang dimana tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menggali isi dan amanat puisi yang disajikan dengan tujuan untuk kesenangan. Jadi, garis besar pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan isi dan amanat dalam puisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu apa itu arti dari pengertian, unsur-unsur dalam puisi, dan pengertian dari puisi yaitu merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Nah, hari ini Miss Esther akan menjelaskan isi, pengertian dari isi dan amanat, dan cara menentukan isi dan amanat. Menjelaskan isi. Nah, untuk menjelaskan makna dari puisi yaitu artinya menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca sesuai dengan tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Sedangkan menjelaskan amanat yaitu artinya sebuah puisi itu memiliki amanat atau pesan penting yang terkandung di dalamnya. Nah, amanat tersebut disampaikan penulis tetapi tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi. Jadi, isi dan amanat ini tidak tertulis langsung di dalam puisi. Makanya kita harus mencari atau membaca isi dan amanat yang terkandung di dalam puisi. Jadi, Miss jelaskan lagi bahwa isi puisi adalah makna atau maksud yang terkandung dalam puisi, sedangkan amanat artinya yaitu pesan penting yang terkandung di dalam puisi. Nah, untuk menemukan isi dan amanat dari sebuah puisi, berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama, membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, menentukan hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, menentukan tokoh atau peristiwa apa yang terjadi dalam puisi. Yang keempat, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Dan yang kelima, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, hal penting yang harus anak-anak ketahui untuk dapat menjelaskan isi dari sebuah puisi, kita sebaiknya dapat memahami tema dalam puisi tersebut. Setelah itu, pahamilah makna kata dalam puisi tersebut sehingga kita dapat mengetahui apa isi dari puisi tersebut. Jadi, ketika kita ingin menemukan isi dan amanat dalam puisi, kita harus memahami tema yang terdapat di dalam puisi. Ingat, tema itu bukan judul ya. Tema itu adalah makna atau isi yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, baru setelah kita pahami maknanya, kita dapat menyimpulkan atau mengetahui isi yang terkandung dari puisi tersebut. Nah, di sini ada contoh puisi yang berjudul Cita-Citaku. Kita baca bersama-sama ya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, ini contoh puisi dari yang berjudul Cita-Citaku. Nah, kita akan menggali isi dan menggali amanat yang terkandung di dalam puisi ini. Anak-anak, sini kita tahu bahwa puisi ini berjudul Cita-Citaku. Nah, di sini juga ada kata-kata di bait kedua, inilah cita-citaku. Nah, setelah kita membaca, pasti kita akan tahu bahwa tema dari puisi ini yaitu tentang cita-cita. Nah, di sini cita-citanya apa? Di sini dia bilang alat musik, kemudian menjadi pemain biola. Nah,
Kemudian di bait ketiga, semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, dari kata-kata yang Miss garis bawahi ini, inilah yang merupakan kata kunci supaya kita dapat menentukan isi dari puisi tersebut. Sehingga kalau kita rangkai kata-kata berikut ini, kita akan mendapatkan isi yaitu seperti berikut. Puisi tersebut berisi tentang seseorang. Nah, di sini bercerita tentang seseorang ya. Di sini aku itu sebagai seseorang. Seseorang yang bercita-cita menjadi pemain biola terdapat dalam bait kedua. Kemudian, dan ia akan berjuang melewati tahap dan cobaan untuk menggapainya. Nah, setelah kita baca, kita mencari kata kuncinya, kemudian kita simpulkan isi dari puisi tersebut. Sehingga puisi yang berjudul Cita-Citaku ini berisi tentang seseorang yang bercita-cita menjadi pemain biola dan ia akan berjuang melewati tahap dan cobaan untuk menggapainya. Setelah kita mendapatkan isi, kemudian kita mencari amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan dalam puisi tersebut. Ya, jadi karena kita di sini kata-kata di sini bait ketiga, langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, berarti amanat dari puisi tersebut yaitu kita harus berjuang melewati tahap dan cobaan untuk menggapai cita-cita. Nah, dari puisi ini pesan yang akan kita dapat yaitu di bait ketiga, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, itulah pesan untuk kita sebagai pembaca yang dimana kita harus berjuang melewati tahap dan cobaan untuk menggapai cita-cita. Nah, begitu cara untuk menggali isi dan amanat dalam puisi. Contoh berikutnya, di sini ada puisi yang berjudul Pahlawan. Kita baca bersama-sama ya. Pahlawan. Dulu kau korbankan segala-galanya, harta, benda, tenaga, bahkan nyawa, demi kemerdekaan kita. Tak ada rasa takut, tak ada kata menyerah. Kau melawan penjajah dan taklukkan mereka. Kini Indonesia sudah merdeka berkat jasamu, pahlawan. Nah, di sini kita akan melihat tema yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, di judul pada puisi berikut ini, judulnya itu Pahlawan. Dan setelah dibaca, temanya tentang pahlawan. Ya, anak-anak, temanya tentang pahlawan. Di sini dikatakan apa? Tak ada rasa takut, tak ada kata menyerah, melawan penjajah, dan dia juga mengorbankan segala-galanya untuk Indonesia yang sudah merdeka. Nah, ini kata-kata kuncinya. Ya. Maka isi dari puisi tersebut yaitu menceritakan segala pengorbanan yang dilakukan pahlawan untuk membuat negara Indonesia merdeka. Nah, di sini anak bisa baca bahwa puisi tersebut berisi tentang segala pengorbanan yang dilakukan pahlawan untuk membuat negara Indonesia merdeka. Hal itu ditunjukkan pada bait, kau korbankan segala-galanya, harta, benda, tenaga, bahkan nyawa. Selain itu, puisi juga menjelaskan perjuangan pahlawan yang tidak pernah takut dan menyerah demi kemerdekaan. Nah, isi dari puisi tersebut bisa ditentukan dari setiap kata yang terdapat dalam setiap bait puisi. Amanat dalam puisi ini terdapat pada bait yang terakhir. Di sini dikatakan Indonesia sudah merdeka berkat jasamu, pahlawan. Jadi, amanat ini dalam puisi ini yaitu ucapan terima kasih berkat jasa pahlawan yang telah membuat Indonesia sudah merdeka. Nah, amanatnya yaitu ungkapan terima kasih kepada para pahlawan yang terdapat pada bait, kini Indonesia sudah merdeka berkat jasamu, pahlawan. Nah, selain itu juga dalam setiap bait juga disampaikan perjuangan pahlawan. Nah, makanya hal ini menunjukkan
bahwa terdapat pesan untuk jangan melupakan jasa dan perjuangan mereka. Negara Indonesia dapat merdeka karena perjuangan para pahlawan. Jadi, kesimpulan untuk menemukan isi dan amanat dari sebuah puisi, yang pertama kita harus membaca puisi tersebut secara berulang-ulang dan kemudian kita menentukan temanya. Kemudian yang kedua, kita menentukan hal-hal penting dalam puisi. Dan yang ketiga, menentukan tokoh atau peristiwa apa yang terjadi. Dan yang keempat, mengartikan kata-kata yang sulit. Dan yang kelima, baru kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Jadi yang paling utama kita harus tahu puisi itu bercerita tentang tema apa, kemudian kita menentukan hal-hal penting, kemudian kita menggali isi dan amanat berdasarkan puisi tersebut. Nah, demikian penjelasan Miss tentang menggali isi dan amanat dalam puisi. Semoga setiap penjelasan dapat anak-anak pahami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.